Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Silahkan. Permisi ya. Silahkan duduk. Ya, Apakah boleh saya duduk? silahkan teh. Bagaimana? Sudah merasa di posisi nyaman duduknya? Sudah. Baik. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fauziah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Bimbingan Konseling kelas BKT 3B. Iya. Kalau gak salah namanya Dwi Sophia. Iya, Dwi Sophie. Silahkan perkenalkan terlebih dahulu. Ya, izin perkenalan ya teh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sophie Medianti dari Perum Resik Abdi Negara. Baik. Sebelum sesi konseling ini dimulai, alangkah baiknya saya memanggil Anda sebagai sebutan nama agar lebih enak ke depannya. Misalkan sebutan dengan Dwi, Teteh, atau Sophie. Dwi aja boleh teh. Oh baik. Sebelumnya saya izin mengambil video konseling ya, Ya. yang silakan. bertujuan untuk bukti bahwa saya telah melakukan praktik konseling dan izin membawa alat tulis serta catatan agar apa yang Anda bicarakan terhadap saya, hal-hal penting bisa saya catatkan. Apakah boleh? Iya, boleh silahkan. Nah, di sini kan saya sebagai konselor mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling, di mana di dalam bimbingan konseling itu terdapat asas kerahasiaan, di mana apa yang diceritakan atau dibicarakan oleh Dwi terhadap saya itu tidak akan tersebar kemana-mana. Dapat dimengerti? Dimengerti teh. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan masuk pada sesi pertama. Ya. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, apa sih tujuan Dwi untuk mengikuti sesi konseling ini? Jadi tujuan saya itu untuk menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi Ya. Dwi ingin mendapatkan gitu solusi Mendapatkan atas solusi. permasalahan yang Dwi hadapi. Iya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa sih atau apa sih yang akan kita selesaikan gitu hari ini, bisa diceritakan? Ya, izin bercerita ya teh sebelumnya. Jadi gini, semenjak saya keluar dari SMA, saya bertujuan untuk berkuliah, tetapi Oke. saya gagal. Udah beberapa kali percobaan saya gagal terus ya, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Nah, yang membuat gagal itu dalam segi apa? Misalkan dari apa gitu? Jadi saya kan ingin masuk ke prodi teknik informatika ya. Prodi itu ternyata favorit, terbilang favorit ya. Susah juga dengan sih bakat saya mungkin kurang ya, tetapi saya pengen terus ke sana gitu. Jadi ya begitu, gagal terus kurang persiapan aja dari diri saya juga. Oke, jadi kegagalan itu karena Dwi merasa kurang gitu, merasa kurang akan persiapan yang Dwi ya. lakukan itu. Oke, baik. Ya, yang pada akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Terus saya bekerja, pertama kali saya bekerja itu mengajar anak-anak TK, diajak sama guru yang pernah PPL ke SMA saya ya. Diajak. Nah, lalu dari sana orang tua memutuskan kepada saya untuk berpindah bekerja. Alasannya yaitu yang pertama, karena tempatnya jauh dari rumah saya ke TK. Itu sih yang paling alasan paling nomor satunya. Jadi itu orang tua Dwi khawatir begitu ya, mungkin karena emang jauh. jaraknya jauh gitu. Jauh jaraknya. Ya udah, dari sana saya berpikir untuk berpindah. Terus saya juga kan punya teman kan, punya teman bisa disebut sahabat ya. Punya toko, dia punya toko grosiran makanan, serba adalah di sana. Oke. Orang tuanya membutuhkan pekerja di admin sama di kasir ya. Baik.
Terus saya ditelepon untuk bekerja di sana dan akhirnya saya setuju untuk bekerja di sana. Udah beberapa lama saya bekerja di sana. Tapi setelah Dwi memutuskan dalam pekerjaan tersebut, Dwi meminta izin kepada orang tua. Minta izin dan akhirnya diizinkan karena emang jaraknya dekat juga sih dari rumah gitu. Oke, baik. Terus ya dari sana setelah beberapa hari, beberapa bulan ya, saya udah lama kerja di toko teman saya. Orang tua meminta saya untuk berpindah lagi bekerja, jadi bukan saya yang menentukan tapi orang tua. Oke. Nah, permasalahannya dari sini, jadi saya itu ingin bekerja karena keinginan saya, bukan karena keinginan orang tua. Oke. Jadi dimanapun saya bekerja asalkan nyaman kepada sayanya sendiri kan jadi enak ya kalau misalnya Oke. nyaman gitu kan kepada diri sendiri, jadi enggak terpaksa karena orang tua, enggak gitu. Permasalahannya emang itu sih, jadi saya bekerja itu dituntut sama orang tua, jadi bukan sendiri gitu. Oke, jadi Dwi ingin bekerja sesuai keinginan Dwi sendiri. Sedangkan pekerjaan yang sekarang juga udah nyaman gitu. Oh, baik. Jika seandainya permasalahan itu selesai, apa yang akan berubah dalam diri Dwi? Mungkin saya akan bisa lebih baik menjalani aktivitas sehari saya, karena emang saya udah menemukan solusinya gitu kan. Awal kan sebelumnya saya masih kepikiran harus gimana gitu. Oke, baik. Jadi Dwi merasa kebingungan mungkin ya. Iya. Kebingungan atas pilihan Dwi sendiri dan pilihan orang tua sangat bertolak belakang gitu. Harusnya Dwi pengennya ke A malah disuruh ke B, sedangkan Dwi ingin tetap berada pada pekerjaan yang membuat Dwi nyaman gitu mungkin ya. Benar sekali. Kalau boleh saya tahu, seandainya Dwi sudah mencapai hal itu, siapa orang yang pertama kali mengalami perbedaan dalam diri Dwi? Mungkin saya sendiri, karena kan saya yang merasakan, jadi diri saya sendiri yang akan bisa merasakannya. Oke, baik. Jadi Dwi akan pertama kali merasakan gitu ya dalam perubahan diri Dwi sendiri. Sebelumnya saya simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, mungkin Dwi merasa kebingungan atas pekerjaan yang padahal pekerjaan itu bukan pilihan dari awal pertama Dwi keluar dari sekolah. Karena kegagalan Dwi memutuskan untuk bekerja. Dan setelah Dwi memutuskan untuk bekerja, berada di pekerjaan yang Dwi pilih, selalu orang tua ingin Dwi berpindah karena mungkin tadi ya karena jaraknya atau bagaimana gitu ya. Oh, mungkin seperti itu. Iya. Oke, baik. Jika seandainya Dwi mempunyai skor dan skala dari 0 sampai 10, di mana 0 Dwi merasakan Dwi sangat merasa terpuruk sekali, dan di mana angka 10 Dwi merasakan sangat bahagia sekali. Nah, jika diposisikan dari 0 sampai 10, berada di skala berapa Dwi sekarang? Mungkin saya berada di skala 4. Oke, baik. Lumayan standar lah ya. Baik. Nah, sekarang kan Dwi berada di skala 4. Di saat Dwi berada di skala 4 dan setelah Dwi melakukan sesi konseling bersama saya, Dwi mengharapkan berada di skala berapa? Saya berharap berada di skala 9 atau 10 lah. Oh, baik, luar biasa ya. Dwi sangat mengharapkan perubahan yang sangat drastis begitu, agar tidak selalu menjadi beban mungkin ya, tidak menjadi kebingungan dalam pikiran Dwi sendiri. Oke, baik. Mungkin sebelumnya ada yang membuat Dwi merasa lebih baik, misalkan
apa sih yang sudah Dwi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau beban yang dihadapi Dwi selama ini? Saya pernah bercerita kepada teman permasalahan ini ya, sahabat-sahabat saya, tetapi pemasukan dari mereka itu bukan solusi bagi saya gitu. Jadi saya juga kan Oke. masih kebingungan harus gimana, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berkonseling ke TP gitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah mempercayai. Sama-sama. Berarti Dwi selama ini sudah berjuang lah ya untuk mendapatkan solusi ke teman bahkan sahabat Dwi sendiri, agar semua tidak terlalu kepikiran, namun Dwi belum menemukan solusi yang lebih tepat, mungkin gitu. Iya. Nah, sebelumnya saya akan masuk pada dimana Dwi ingin merasakan rileks. Oke, baik, saya meminta Anda untuk rileks. Silahkan Anda tarik nafas berulang selama 3 kali. 1, 2, dan dalam hitungan ketiga Dwi akan tutup mata. 1, 2, 3. Nah, bayangkan Dwi sudah melakukan sesi konseling bersama saya, itu selesai. Kemudian Dwi pulang ke rumah, kembali beraktivitas, mungkin bantu-bantu orang tua di rumah, beres-beres misalkan. Kemudian di malam harinya Dwi beristirahat, kemudian membayangkan Dwi berada di suatu tempat di mana tempat itu merasa Dwi sangat lebih tenang, tidak ada beban pikiran. Dan kemudian di pagi harinya Dwi terbangun, dan ajaibnya permasalahan itu seketika selesai. Begitu tidak ada beban lagi. Yang tadinya pundak Dwi merasa sangat dipenuhi dengan beban yang Dwi rasakan selama ini, dan di pagi hari itu Dwi merasa semua permasalahan itu selesai. Setelah Dwi terbangun di pagi hari, siapa orang yang pertama kali yang akan menyadari akan perubahan dari Dwi sendiri? Orang tua. Baik, ketika orang tua menyadari akan perubahan diri Dwi sendiri, apa yang orang tua katakan terhadap diri Dwi? Orang tua mengatakan, apakah kamu lebih baik sekarang gitu. Oke, baik. Berarti lebih ke orang tua sangat memperhatikan lah ya kepada diri Dwi. Baik, ketika Dwi terbangun, Dwi merasakan beban itu tidak ada, permasalahan itu sudah selesai, tidak ada lagi beban pikiran, dan orang yang pertama kali menyadari bahwa akan perubahan Dwi itu orang tua, di mana orang tua itu memperhatikan perubahan Dwi ya. Dalam hitungan ketiga Dwi akan buka mata. 1, 2, 3. Baik. Ketika permasalahan itu selesai dan apa yang dibayangkan Dwi itu benar-benar terjadi, bahwa permasalahan itu tidak ada, siapa yang pertama kali yang merasakan akan perubahan dalam diri Dwi sendiri? Diri saya sendiri. Apa yang membuat, atau apa yang Dwi rasakan akan perubahan itu? Saya akan menjadi lebih tenang, lega, tidak ada beban lagi di kehidupan saya karena saya sudah menemukan solusinya. Ya, jadi saya akan bisa menjalani aktivitas saya dengan lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke, baik. Nah, berarti Dwi ketika Dwi sudah mengalami perubahan dalam diri Dwi, Dwi akan merasa lebih tenang, Dwi akan merasa lebih lega gitu, tidak akan ada lagi pikiran. Oke, mungkin seperti itu ya. Nah, jika perubahan itu benar-benar terjadi,
tetap jika sekarang Dwi telah mengalami perubahan itu dan kedepannya berapa kali Dwi akan meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak terulang lagi kepikiran lagi dalam sehari. 1 kali. Dan apa yang akan Dwi lakukan dalam meminimalisir permasalahan tersebut? Membuang jauh-jauh pikiran negatif dan lebih semangat lagi. Oke, baik, berarti bagus ya. Akan membuang pikiran negatif, tidak terpikirkan lagi. Nah, jika diskalakan, ada berada di posisi berapa Dwi sekarang? Dari 0 sampai 10, di mana 0 Dwi merasa terpuruk dan 10 di angka 10 Dwi merasa baik-baik saja dan sangat bahagia sekali. Saya berada di skala 7. Oke, baik. Berarti itu perubahan yang sangat bagus ya. Dari tadi Dwi mulai merasakan skala dari posisi 4 dan sekarang Dwi berada di skala 7. Dari skala 4 ke 7 itu apa yang Dwi lakukan agar mendapatkan skala 7 itu? Setelah saya melakukan relaksasi yang telah saya tadi sampaikan ya, alhamdulillah saya menjadi tenang, ingin membuang jauh-jauh pikiran negatif saya, ya begitu. Oh, berarti berarti Dwi ingin membuang pikiran negatif jauh-jauh gitu ya, untuk tidak selalu terpikirkan lagi gitu ya. Selain enggak sekarang makanya ininya. Terus ya, ibu langsung hari itu ke ngasih buku. Oh, Uji sudah ya, selesai. Oh, berarti luar biasa sekali ya perubahan yang ada dalam diri Dwi itu. Nah, sebelum pada sesi selanjut, berarti perubahan dalam diri Dwi itu sangat bagus sekali ya perubahannya dari mulai skala 4 ke skala 7 itu. Iya. Nah, sebelumnya saya akan menyimpulkan dulu terlebih dahulu apa yang Dwi ceritakan terhadap saya dan saya tanggapi. Pertama, mungkin Dwi dalam permasalahan tadi Dwi merasa kebingungan atas permasalahan Dwi tadi karena mungkin adanya keinginan yang berbeda bersama orang tua yang tadinya Dwi ingin ke pekerjaan A sedangkan orang tua ingin Dwi di pekerjaan B mungkin ya, dan Dwi sudah berusaha meminimalisir atau mencari solusi agar permasalahan Dwi tersebut tidak selalu terpikirkan, dan Dwi sudah melakukannya kepada misalkan tadi kepada temannya atau sahabat dan orang-orang terdekat, keluarga dan siapapun itu, tetapi Dwi tidak mempunyai solusi yang begitu tepat, dan pada akhirnya Dwi melakukan sesi konseling bersama saya. Kemudian dari awal pertama tadi Dwi berada di posisi atau di skala terendah, yaitu di skala 4. Kemudian setelah Dwi melakukan sesi konseling bersama saya, Dwi berada di skala 7, meskipun yang diharapkan Dwi itu berada di skala 9. Apakah benar begitu? Iya, benar sekali teh. Oke, baik. Dan yang terakhir, saya mempunyai 2 kertas dan 2 ballpoint, di mana kertas yang ini yang satu saya akan menuliskan pesan untuk Dwi, dan ini kertas untuk Dwi di mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, ketika saya menuliskan pesan, saya ingin Dwi menuliskan pesan juga terhadap saya yang sudah Dwi pelajari di pertemuan kita saat ini. Silakan Dwi tulis. Sebelumnya saya ingin Dwi menuliskan pesan suara untuk saya. Ya.
Maaf, teh bisa minjem itunya nggak, alas buat nulis ini? Oh iya baik. Baik, sudah. Sudah. Silakan sudah selesai. Silakan, saya ingin mendengarkan pesan suara dari Dwi untuk pertemuan kita kali ini. Izin membacakan ya Teh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Teteh karena setelah saya melakukan konseling, saya merasa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi yang tepat bagi saya sehingga saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Sekian Teh pesan saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin sebelumnya ya, ketika tadi Dwi merasakan perubahan dari skala 4 ke skala 7, sedangkan pencapaian Dwi, harapan Dwi itu ingin berada di skala 9. Semoga apa yang Dwi lakukan untuk meminimalisir permasalahan Dwi ke depannya, dan ketika kita bertemu lagi untuk sesi konseling selanjutnya, semoga Dwi sudah mencapai di harapan Dwi dan sudah merasa ada di skala 9 atau 10 tersebut dengan apa yang Dwi lakukan ke depannya, begitu mungkin dari saya. Dwi harus lebih semangat lagi, percaya diri lagi bahwa kesuksesan itu tidak selalu hanya harus berada di perguruan tinggi saja maupun berada di keputusan orang lain. Saya yakin Dwi pasti bisa sukses di pilihan Dwi sendiri. Semoga kita berada dalam keadaan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini pesan saya untuk Dwi, disimpan dan Dwi bisa menuliskannya ketika Dwi menuliskan kembali ketika Dwi sudah berhasil mencapai apa yang Dwi harapkan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya
memberikan solusi untuk Dwi di pertemuan kita kali ini, dan kedepannya mungkin ketika saya perlu lagi untuk melanjutkan sesi konseling kali ini, kita bisa berkomunikasi terlebih dahulu. Baik, apakah ada yang akan Dwi sampaikan lagi kepada saya untuk pertemuan kali ini? Kalau sampai sini cukup saja teh. Oke, Ya. baik. Terima kasih ya Dwi Ya. sudah menghadirkan sesi konseling kali ini dan meluangkan waktu untuk berada di sesi konseling kali ini. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teh. Sama-sama. Alhamdulillah ya Allah.